Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Ya, alhamdulillah sehat semua ya anak-anak Ibu ya. Semangat ya hari ini ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Semangat, Bu. Ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini ya, agar semuanya berjalan lancar, kemudian apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, kita awali saja dengan berdoa ya. Untuk itu, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doanya. Ya, silahkan anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita menundukkan kepala dan membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, tadi sudah kita awali dengan doa ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, siapa di antara kalian yang tidak hadir hari ini? Ada nggak yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua, alhamdulillah ya. Berarti anak-anakku semua sudah tepat dengan jam pembelajaran Ibu hari ini. Oke ya, untuk itu silahkan anak-anakku semua kalian absen ya melalui grup WA kita ya. Ibu tunggu. Oke, silahkan absen dulu. Oke, Ibu lihat dulu ya, Dewi Samsia sudah, kemudian Leni, kemudian Ikram, kemudian Manda, ya, Fatimah, kemudian Desti, dan Mahdian. Oke, sudah semua ya? Oke, nah tadi absensinya udah ya, berarti itu tandanya kalian sudah Ibu catat di absensi Ibu ya untuk pertemuan hari ini. Nah, sebelum kita mulai materi pelajaran hari ini anak-anakku semua, Ibu mau tanya dulu nih, minggu lalu kita belajar apa kira-kira nih? Sebelum materi hari ini, kira-kira minggu lalu kemarin kita belajar apa? Ada yang masih ingat? Ya? Oke, silakan Dewi Febrianti. Belajar tentang mengenal internet, Bu. Belajar tentang mengenal internet. Oke, benar sekali. Nah, Ibu mau tanya lagi nih. Katanya minggu lalu kita belajar tentang mengenal internet. Apa sih internet itu? Siapa yang bisa menjelaskan? Masih ingat apa itu internet? Oke, Dewi Febrianti kembali. Apa sayang? Ayo, pengertian internet yang kamu ingat nih pelajaran minggu lalu. Internet adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan di seluruh dunia. Oke, jadi pengertian dari internet itu katanya tadi komputer yang secara global saling terhubung dengan jaringan ke seluruh dunia. Oke, benar sekali. Nah, selain pengertian dari internet tadi ya,
Kira-kira minggu lalu kita membahas apa lagi nih mengenai internet? Ada yang masih ingat? Ayo, selain pengertian dari internet, apakah ada yang masih ingat manfaat dari internet itu sendiri? Ayo, silakan. Ya, silakan Manda. Manfaat internet apa sayang? Bidang pendidikan dapat mengakses informasi tentang pelajaran, bidang kesehatan bisa konsultasi dengan dokter secara online. Ya, jadi benar sekali ya. Itu merupakan manfaat dari internet yang kita pelajari minggu lalu ya. Katanya tadi manfaatnya itu ada di bidang pendidikan, misalkan untuk mencari informasi ya, untuk mendukung pembelajaran kita di sekolah ya. Kemudian di bidang kesehatan, katanya tadi sebagai media untuk berkonsultasi dengan dokter secara online. Ya benar sekali, jadi nggak mesti kita harus datang secara langsung ke dokter tersebut. Oke ya, jadi pelajaran minggu lalu tadi mengenai mengenal internet, ya Ibu rasa cukup ya sebagai tes awal untuk menguji pengetahuan awal anak-anakku sekalian ya. Nah, terima kasih karena kalian sudah belajar ya sebelum kita mulai pelajaran hari ini. Oke, sebagai motivasi untuk kalian ya, nih, tunggu sebentar Ibu akan tampilkan di layar biar anak-anakku semua tambah semangat belajarnya ya. Nah, karena pelajaran kita hari ini tentang media sosial ya. Nah, oke, tunggu sebentar. Sudah terlihat anak-anakku? Sudah, Sudah Bu. terlihat, Bu. Sudah, oke. Nah, di situ ada motivasi di layar kalian nih. Kira-kira ada yang tahu nih, gambar siapa sih itu Bu di layar? Ada yang tahu? Atta Halilintar. Oke, Atta Halilintar ya. Nah, karena kita hari ini belajarnya tentang media sosial ya, maka di sini Ibu berikan motivasi yaitu gambarnya Atta Halilintar. Ada yang tahu kira-kira siapa sih Atta Halilintar itu? Ayo, siapa Atta Halilintar itu? Siapa yang bisa jawab nih? Seorang YouTuber. Seorang YouTuber ya. Nah, kalau kita lihat katanya si Atta ini seorang YouTuber. Kira-kira YouTuber itu apa sih? Ada yang tahu? Pembuat Apa itu YouTuber? Pembuat konten YouTube. Misalnya pembuat video di YouTube untuk berbagai informasi atau untuk mendapatkan uang. Jelas sekali ya ini karena melihat ada uang di tangannya Halilintar ya. Nah, jadi anak-anakku nih bisa memberikan ini pengertian kalau seorang YouTuber itu katanya seseorang yang punya akun YouTube atau channel YouTube ya, kemudian dia membagikan konten dengan tujuan untuk membagikan informasi ataupun untuk mendapatkan uang. Benar sekali ya. Nah, karena seorang YouTuber itu ya, nih kalau kontennya itu banyak di-subscribe oleh orang misalkan sampai berjuta-juta, maka semakin banyak pula ya penghasilan yang ia dapatkan. Nah, contohnya si Atta Halilintar ini ya. Dia seorang YouTuber menurut penelitian ya, nih kalau Ibu baca sekitar bulan Juli kemarin Atta Halilintar itu merupakan YouTuber terkaya nomor 5 di Indonesia. Wah, menarik sekali ya anak-anak ya. Nih, nah sekarang Ibu tanya nih, apakah ada yang berminat jadi seorang YouTuber? Berminat, Bu. Berminat ya, karena mendapatkan uang yang banyak ya oke ya. Nah, tetapi untuk menjadi seorang YouTuber setidaknya kalian memang harus sering-sering upload konten atau video ke YouTube ya.
Nah, kenapa sih Bu Ibu memberikan hari ini motivasinya si Ata? Ya supaya kalian nanti setelah belajar mengenai media sosial, kan nanti tuh media sosial termasuk YouTube ya. Nah, siapa tahu kalian ingin jadi seorang YouTuber ya, benar sekali. Oke, nah karena materi pembelajaran kita hari ini itu tentang media sosial ya. Nah, kalau misalkan anak-anak Ibu tanya, Bu, apa sih tujuan dari pembelajaran kita? Ya, jadi tujuan pembelajaran kita mengenai media sosial ini setelah kita belajar ya melalui ceramah, kemudian melalui diskusi, tanya jawab ya, anak-anakku sekalian mampu menjelaskan apa itu media sosial dengan benar ya. Kemudian melalui ceramah, diskusi dan tanya jawab kita hari ini, anak-anakku sekalian mampu mencontohkan jenis-jenis media sosial dengan benar ya. Nah, setelah itu apalagi tujuannya yang bisa kalian peroleh? Nah, nanti anak-anakku sekalian ya mampu menentukan apa sih manfaat sekaligus apa sih dampak negatif dari media sosial. Nah, kemudian lagi ya anak-anakku mampu menerapkan etika yang digunakan dalam media sosial. Dan yang terakhir tujuannya adalah peserta didik atau anak-anakku semua mampu menggunakan aplikasi media sosial dengan benar ya. Jadi menarik ya tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, jadi sangat memberikan semangat sekali untuk anak-anakku semua ya, yang tadinya belum tahu apa itu media sosial. Dengan belajar materi hari ini, anak-anakku sekalian menjadi lebih tahu ya. Oke? Bisa kita lanjut anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, nah Bisa, sekarang Bu. di layar kalian ada di situ tulisan apa sih media sosial itu? Ada yang tahu pengertian media sosial ya? Oke, silahkan. Media sosial adalah kelompok aplikasi berbasis internet untuk memperluas interaksi sosial manusia. Oke, benar sekali ya. Itulah pengertian dari media sosial ya. Ada pendapat lain mengenai pengertian media sosial? Ada pendapat lain nggak mengenai pengertian media sosial? Ya, tidak ada ya. Nah, untuk jenis-jenis media sosial ya. Coba nih kalian contohkan jenis-jenis media sosial itu apa aja sih? Facebook, Facebook, Twitter, Instagram, Instagram, YouTube, YouTube, WhatsApp, Google, ya. Oke, benar sekali Facebook. ya anak-anakku semua ya. Nah, berarti anak-anak ibu semua di sini ya, walaupun baru hari ini mendapat materinya, tetapi ibu yakin kayaknya anak-anak ibu sudah menggunakan media sosial. Benar tidak? benar. Benar ya. Benar, Bu. Oke, ya, kita lanjut ya. Nah, setelah kita tahu apa sih itu media sosial, nah sekarang coba kalian perhatikan, biar kalian amati itu di layar. Di situ ada manfaat dari media sosial ya. Nah, di situ ada manfaat yang dirasakan bagi pelajar. Kemudian ada lagi manfaat anak-anak dan remaja. Nah, kemudian ada lagi manfaat untuk masyarakat. Coba siapa yang bisa memberikan contoh manfaat media sosial bagi pelajar? Dilihat dari gambar tersebut. Apa kira-kira? Ya, silakan. manfaat bagi pelajar, mengatur pembelajaran, wawasan, mendukung materi pelajaran pertemanan, memperluas jaringan pertemanan. Memperluas jaringan pertemanan ya. Jadi intinya sekali itu untuk pelajar itu bisa membantu pembelajaran kita ya anak-anak ya. Nah, kira-kira kalau pelajar itu menggunakan media sosial untuk pembelajaran, kira-kira media sosial yang mana nih yang bisa dipakai untuk mendukung pembelajaran? Ada yang tahu?
Google, Bu. Google. Bisa Google, pintar sekali ya. Nah, dengan Google tadi bisa kalian cari-cari informasi tentang pembelajaran. Pembelajaran. Benar sekali. Kemudian selain Google, apalagi sayang yang bisa digunakan untuk memperoleh informasi tentang pembelajaran selain Google? YouTube. YouTube. YouTube, benar betul, benar banget ya. Nah, benar banget. Jadi selain dari tadi Google ya, nah bisa juga kita menggunakan YouTube sebagai media untuk mendapatkan informasi tentang pembelajaran. Pembelajaran. Apakah manfaat lain ya selain dari yang disebutkan temannya tadi? Silahkan. Manfaat lain dari yang disebutkan tadi untuk pelajar ada yang bisa menambahkan? Untuk mendapat tutorial pembelajaran. Nah, benar sekali ya untuk mendapatkan tutorial pembelajaran. Oke ya. Nah, berarti anak-anakku semua ya sudah pandai menggunakan media sosial dengan benar ya. Artinya kalian menggunakannya dalam hal-hal Positif. Oke. Nah, sekarang kita melihat manfaat media sosial untuk kalangan anak-anak dan remaja. Siapa yang bisa memberikan manfaatnya? Oh ya, Ibu persilakan. Ya, silakan. Manfaat media sosial bagi anak-anak dan remaja yaitu 1. Mencari informasi tugas sekolah. 2. Menonton video tutorial pembelajaran. Dan ketiga, dapat terhubung oleh keluarga dan teman yang jauh. Oke ya, jadi manfaatnya tadi untuk anak-anak dan remaja ya, kemudian bagi pelajar itu beda-beda tipis ya. Nah, karena usia remaja ini kan bisa dikategorikan juga sebagai usia pelajar umumnya ya. Karena kalau dilihat dari umur seperti kalian kan SMP itu dikategorikan remaja, pelajar juga. Nah, jadi manfaatnya itu tadi bisa sebagai wadah atau tempat mencari informasi untuk pembelajaran. Nah, kemudian bisa juga sebagai apa tadi? Tutorial pembelajaran. Tutorial pembelajaran. Kemudian terhubung ke teman yang jauh maupun yang dekat. Ada lagi tidak anak-anak manfaat media sosial yang lain untuk anak-anak dan remaja? Menambah kekreatifan, Bu. Menambah kekreatifan, benar sekali ya. Menambah kekreatifan ya. Nah, jadi dengan media sosial ini ternyata banyak memberikan manfaat ya. Nah, mudah-mudahan anak-anakku sekalian di sini ya, semuanya menggunakan media sosial untuk hal-hal yang benar ya. Nah, setelah itu manfaat media sosial untuk masyarakat. Ada yang bisa memberikan manfaat? Silahkan. Ya, Ibu persilahkan. Ya, sambil diingat-ingat nih. Oh, kira-kira manfaat media sosial apa sih untuk masyarakat? Ya, nah masyarakat umum nih ya, masyarakat umum. Jadi nggak memandang usia ini kalau masyarakat ini. Bisa dia sudah emak-emak ya, atau misalkan sudah bapak-bapak, atau misalkan sudah nenek-nenek, nggak masalah ya. Karena media sosial itu tidak ada yang membatasi ya. Misalkan nih, tidak boleh kalau untuk ibu rumah tangga, enggak ya. Jadi semuanya boleh ya, bebas saja ya. Nah, kira-kira manfaat media sosial untuk masyarakat, siapa yang bisa nih menyebutkan atau memberikan manfaat untuk masyarakat? Ya, silakan. Manfaat media sosial bagi masyarakat: 1. Menemukan teman baru. 2. Bisa berbisnis online. 3. Mencari pekerjaan. 4. Bertemu teman lama. Benar sekali ya. Jadi kalau kita lihat di zaman sekarang ini tuh manfaat media sosial banyak sekali untuk masyarakat. Di antaranya tadi ada untuk berbisnis ya sayang ya. Ya. Iya, berbisnis atau berjualan secara online ya. Nah, kemudian apa lagi? Bisa menghasilkan uang.
Bisa menghasilkan uang karena kalau kita berbisnis tadi atau misalkan menjadi seorang YouTuber ya, maka kita bisa menghasilkan uang. Oke, benar sekali. Kemudian apalagi tadi manfaatnya? Memperbanyak teman ya? Iya, Bu. Memperbanyak teman ya. Kemudian mendekatkan yang jauh ya. Nah, dengan media sosial di sini kalian bisa merasa lebih dekat walaupun berjauhan. Oke, ada lagi manfaat yang lain? Mengasah ide-ide baru yang ditemukan di sosmed, Bu. Benar sekali ya. Nah, berarti kalian sudah paham betul apa sih manfaat dari media sosial. Oke ya. Bisa kita lanjutkan? Iya, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke ya. Nah, jadi tolong mikrofonnya dimatikan kembali dulu ya. Oke. Nah, berikutnya di situ apa tuh? Dampak negatif media sosial, Bu. Dampak negatif media Sosial. Ya, benar sekali. Nah, siapa yang bisa memberikan penjelasan nih dampak negatif media sosial? Kalau kita lihat dari gambar yang ada di layar tersebut, ya. Coba nih gambar yang pertama kita mulai dari yang paling atas. Nah, kira-kira menurut kalian di gambar satu itu ya, apa sih kira-kira dampak negatif dari media sosial? Ada yang tahu dari gambar nomor satu itu paling atas? Depresi, Bu. Depresi, benar sekali ya. Oke, kemudian ada lagi selain depresi? Menimbulkan banyak berita bohong. Menimbulkan banyak berita bohong ya, hoax kalau istilah zaman sekarang ya. Oke, ya. Nah, kemudian gambar yang ketiga, apalagi nih dampak negatifnya? Media sosial bisa membuat kita jadi malas belajar, Bu. Media sosial bisa menjadikan kita malas belajar. Oke ya. Kemudian berikutnya lagi, di bawahnya itu apa lagi kira-kira? Kecanduan. Kecanduan. Oke ya. Jadi dampak negatif media sosial itu selain yang disebutkan oleh teman-temannya tadi ya, nah bisa juga kita menjadi kecanduan ya karena sudah terlalu sering menggunakan media sosial ya. Oke, kemudian berikutnya apa lagi? Oke. Susah tidur dan suka begadang. Susah tidur ya. Nah, jadi ya selain dari yang disebutkan tadi depresi, menimbulkan berita bohong, kemudian malas belajar, kemudian kecanduan, ada lagi dampak negatif yang lain yaitu susah tidur ya atau suka begadang ya karena keasikan sudah dengan media sosial. Nah, kemudian yang gambar terakhir tuh kira-kira apa dampak negatif media sosial? Ya. Pornografi ya, pornografi ini bisa penyimpangan sosial ya. Nah, makanya anak-anakku sekalian ya, kalau bisa menggunakan media sosial itu hanya untuk yang positif-positif saja. Karena kalau pornografi ini sudah diterapkan ya, aduh, bagi kaum pelajar untuk kalian yang umurnya masih di bawah 17 tahun itu sangat berbahaya sekali ya. Nah, adakah dampak negatif yang lain? Bisa menimbulkan kerusakan mata, Bu. Nah, bisa menimbulkan kerusakan mata, benar sekali ya. Oke ya, sebentar dulu ya. Jadi korban cyberbullying.
Benar ya. Oke. Oke, sebentar. Halo Gurus. Nggih. Gurus di-admit dulu Profesor. Profesor di-admit dulu. Oh, nggih. Sekarang pentingnya etika dalam menggunakan media sosial ya. Ada yang tahu anak-anak kira-kira apa sih etika dalam menggunakan media sosial? Menjaga privasi pribadi dan orang lain, Bu. Privasi pribadi dan orang lain ya. Ada lagi yang lain? Tidak memposting hal-hal negatif, Bu. Tidak memposting hal-hal yang negatif. Jadi benar sekali ya. Jadi kita dalam bermedia sosial itu walaupun dalam dunia maya ya, tapi bukan berarti kalian tidak menggunakan etika ya. Kemudian etika yang lain ada lagi? Tidak menjelek-jelekkan orang. Tidak menjelek-jelekan orang ya. Apalagi nih kira-kira? Menghargai Ada nih. Memberikan komentar yang menghargai wajar, Bu. konten Memberikan Komentar yang wajar. komentar yang wajar. Oke, memberikan komentar yang positif ya, jangan memberikan komentar yang tidak wajar maksudnya ya. Oke, selanjutnya ada lagi etika menggunakan media sosial yang lainnya Menggunakan Menghargai bahasa konten yang kreatif. baik. ya. Menggunakan bahasa yang baik. Menggunakan bahasa yang baik ya agar mudah dimengerti ya. Nah, misalkan kita di Indonesia nih sukunya banyak ya, beragam suku dan bahasa. Otomatis kalau kita menggunakan bahasa kita ya, kemungkinan orang lain tidak mengerti. Nah, jadi umumnya kita menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. ya. Kemudian maksudnya lagi bahasa yang baik itu bahasa yang sopan ya dan mudah dimengerti. Oke, ada yang lain lagi? Menghargai konten kreator YouTuber, Bu. Menghargai apa? Konten kreator YouTuber. Konten seseorang ya. Nah, untuk etika menggunakan media sosial ada tambahan? Silahkan.
Oke, ada tambahan tidak? Untuk etika dalam menggunakan media sosial. Ada tambahan lain? Tidak ada, Bu. Mungkin sudah cukup, Bu. Oke ya. Nah, jadi untuk materi kita tentang media sosial ya, setelah tadi mengetahui apa sih media sosial itu, kemudian jenis-jenisnya apa saja, kemudian apa sih manfaat media sosial, kemudian apa dampak negatif media sosial, dan bagaimana etika yang seharusnya digunakan dalam bermedia sosial. Nah, dari semua yang kita bahas tadi, kira-kira anak-anakku sekalian ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Silahkan. Ya, silahkan. Semuanya jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Oke, tidak ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan ya, sekarang Ibu akan membagikan kelompok kepada kalian ya, sebanyak 3 kelompok ya. Nah, jadi kelompok 1 Ibu ambil itu 4 orang ya. Nah, anggotanya kelompok 1 itu si Manda ya. Kemudian Mahadian, kemudian Leni dan Dewi Samsia ya, kelompok 1. Kemudian kelompok 2 ya, itu Ibu ambil Fatimah ya. Kemudian Lisna, kemudian Ikram. Oke, ya dicatat masing-masing diingat. Kemudian untuk kelompok 3 ya, Ibu ambil Agung. Kemudian Desti ya. Kemudian Dewi Febrianti. Oke ya, sekarang Ibu bikinkan kelompok dulu ya. Nah, tunggu sebentar.
Oke, di situ sudah ada kelompok 1 ya, silakan dicek. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Oke, sebentar. Sudah, Bu. Oke, sebentar ya sayang ya. Kelompok 2 sudah terlihat belum? Kelompok 2. Sudah terlihat, Bu. Sudah terlihat. Oke, itu anggotanya ya. Kemudian kelompok 3 ya. Kemudian Nah, kelompok 3 juga sudah ya sayang ya. Sudah, Bu. Oke, nah sekarang ya kelompok sudah terbentuk. Kemudian tugas kalian hari ini ya, yaitu membahas atau mengidentifikasi masalah yang ada di LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Di situ ada tugas kelompok ya. Nah, kemudian nanti di kelompok kecil kalian itu kalian saling berdiskusi ya. Kelompok 1 siapa orangnya ya, kalian berdiskusi di situ ya di dalam WA group. Kemudian kelompok 2 juga saling diskusi dengan temannya. Kemudian kelompok 3 juga saling diskusi sama temannya ya. Oke? Paham? Paham, Bu. Oke, paham ya. Nah, sekarang silakan kalian masuk ke kelompoknya masing-masing ya. Sudah dilihat LKPD-nya? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Nah, silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing tuh, ya. Nah, jadi kalian walaupun tidak ketemu secara langsung tapi masih bisa berdiskusi ya. Di situ ada permasalahan mengenai media sosial. Oke, silakan. Silakan kalian kumpulkan informasi ya, bisa kalian lihat di modul ya, kemudian bisa kalian lihat di internet ya. Nah, untuk membahas ya masalah yang ada di LKPD. Ya, silakan. Ya, kelompok 1 sudah mulai terlihat ya diskusinya. Kemudian kelompok 2. Kemudian kelompok 3, mana nih? Belum ada nih kelompok 3. Oke ya, silakan kalian diskusikan ya. Nah, nanti apabila kalian sudah mendapatkan informasi yang mengenai tugas yang di LKPD tadi ya, sudah bisa kalian tuliskan ya, kalian tuliskan ya di kertas sesuai dengan format LKPD yang ada ya. Nah, silakan kalian cari-cari dulu nih jawaban-jawabannya apa ya. Nah, baru nanti setelah itu kalau sudah terkumpul semua, kalian tulis di kertas sesuai dengan format di LKPD. Oke ya. Kelompok 3, kelompok 2 ya.
Kelompok 1 siapa yang menulisnya sayang? Kelompok 1. Manda. Manda, Bu. Manda. Oke ya. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 nih siapa yang menulis? Saya Bu, Fatimah. Fatimah. Oke. Kelompok 3. Siapa nih yang menulis? Saya, Bu. Oke ya. Ya, silakan dilanjutkan pekerjaannya ya. Kalau ada hal-hal yang tidak dimengerti ya, silakan on mikrofonnya, bisa bertanya ke Ibu atau misalkan chat lewat kelompok. Oke ya. Sambil Ibu pantau juga sampai di mana nanti pekerjaannya ya. Tidak usah terburu-buru ya, benar-benar cari jawabannya ya, diskusikan. Kira-kira ini termasuk enggak? Nah, misalkan tuh kelebihannya WhatsApp, nih gimana nih teman-teman ini, masuk enggak ini? Ya, sambil didiskusikan kembali ya. Nah, jadi yang tukang tulis nanti jawaban-jawaban dari temannya kalian diskusikan itu kemudian kalian tulis. Yang juru tulisnya nih dari setiap kelompok. Oke. Di layar terlihat enggak, Nak? Terlihat, Bu. Terlihat. Oke. Kelompok 3 nih. Nah, tidak usah terburu-buru ya, waktunya masih banyak ya. Kelompok 2. Katanya Manda semangat ya. Berarti Manda yang tukang tulis nih kayaknya nih. Iya, Bu. Ya, semuanya diskusikan ya. Cari informasinya. Bisa kalian sambil buka Google ya. Nah, oke. Nih, Bu lihat nih di kelompok 1 siapa ya yang aktif ya. Nah, oke, kelompok 1 nih merata saja ya. Bagus ya. Oke. Kemudian kelompok 2 nih, Bu mau ke kelompok 2 dulu. Kelompok 2. Oke. Tadi kelompok 2 Fatima, Lisna sama Ikram.
Oke. Kelompok 3, kelompoknya Agung nih. Hmm. Mengganggu belajar siswa. Coba Ibu cek dulu nih kelompok 1 sudah sampai di mana sayang kerjaannya? Sudah ada berapa? Kelompok 1 bisa monitor Ibu? Halo, kelompok 1. Halo Bu, Ya, apa? kelompok 1 pekerjaannya sudah ada berapa nih yang sudah dikerjain? Sudah ada 5. Sudah ada 5. Oh, coba diperiksa kembali ya, siapa tahu nanti ada tertukar tuh antara kelebihan dan kekurangan. Coba dicek-cek lagi ya. Sambil Ya, Bu. dicek-cek, jangan sampai loh tertukar kelebihan atau kekurangan. Oke, kelompok 1 berarti sudah lumayan ya. Sekarang Ibu beralih ke kelompok 2. Halo, bisa monitor Ibu kelompok 2? Ya Bu, Nah, kelompok 2 sudah sampai mana sayang tugasnya? Sudah berapa yang dikerjakan? 3 Bu, Oke, sudah 3. Ada masalah? tidak ada. Oke, silakan dilanjutkan kembali. Ya, sekarang Ibu mau ke kelompok 3. Halo, kelompok 3, bisa monitor Ibu? Halo Bu, Bisa? Oke, kelompok 3 pekerjaannya sudah sampai mana sayang? Sudah berapa nih yang dikerjain? Yang udah berhasil dikerjain udah berapa? 3 Bu. Juru tulisnya siapa kelompok 3? Saya Bu. Desti ya? Iya Bu. Oke, udah berapa nak? Yang berhasil udah ditulis? 3 Bu. Udah 3. Oke, silakan dilanjut ya. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan ya. Oke, lanjutkan. Nah, jadi kalau sudah semua terkumpul informasi yang diperoleh ya, silakan anak-anakku semua untuk setiap kelompok menuliskan hasilnya di kertas sesuai dengan format yang ada. Oke ya. Nah, seperti kelompok 1 nih. Nah, tuh sudah terkumpul informasinya, silakan ditulis di kertas. Nah, kalau kelompok 2 masih sementara proses pengumpulan informasi ya. Nah, nanti kalau sudah juga semua terkumpul, silakan juga ditulis di kertas untuk hasilnya ya.
Ini nampaknya juga kelompok 3 itu masih on proses pengumpulan informasi. Oke ya. Kelompok 1 kayaknya sementara menuliskan hasil ya, kelompok 1. Iya, Bu. Iya, Bu. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya ya, beserta anggotanya. Iya, Bu. Ya, Bu. Tuh bilangnya temannya, semangat. Kelompok 3 sudah terkumpul semua sayang informasi. Jawabannya sudah terkumpul semua kelompok 3? Belum, Bu. Belum, oke. Silahkan dilanjutkan kembali ya. Tetap semangat. Oke, kelompok 3 sementara masih mengumpulkan informasi ya. Kelompok 2 udah selesai ditulis belum? Proses mencatat di kertas, Bu. Oke. Ibu, kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 1 udah selesai. Ini udah difoto nih. Ya, jadi yang udah selesai ditulis hasilnya di kertas ya. Silakan anak-anakku semua di tiap kelompok untuk menfotokan hasilnya ya. Nah, jadi untuk memfotokan hasilnya ya, hasil dari diskusi tadi, kemudian mengirimkan ke Ibu melalui WA grup
kecil masing-masing. Oke ya. Nih kelompok 1 sudah ya. Oke, berarti kita tinggal menunggu kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, waktunya sudah hampir habis ya. Kelompok 2 maupun kelompok 3. Ayo, silakan ya. Dua menit lagi ya. Kelompok 3 udah ditulis semua? Ayo kelompok 3. Halo. Ya, Bu. Sementara menulis ya anak ya? Iya. Oke ya. Kita tunggu masih temannya ya, tinggal 2 kelompok lagi yang belum. Nah, sementara masih menulis hasil di kertas. Oke ya, waktunya sudah habis. Ya, silakan difoto ya untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Ibu tunggu ya. Sudah, Bu. Oke, kelompok 2 udah ya. Kemudian tinggal kelompok 3 nih. Ya. Ayo kelompok 3. Ini kelompok 1 udah, kelompok 2 juga udah ya. Tinggal kelompok 3 nih yang belum nih. Ada kendala? Enggak, udah selesai, Bu. Udah selesai. Ayo sayang, silakan difoto. Udah dituliskan ya?
Udah. Ayo dah tinggal difoto aja lalu kirim. Nah, di kelompok kecilnya. Ya, kelompok 3. Ini belum nyampe ke Ibu ya. Untuk hasil diskusinya ya. Nah, oke, kalau gitu ya, dari hasil diskusi kalian tadi ya. Nah, ini Ibu ambil salah satu saja ya untuk dipresentasikan ya. Jadi dari 3 kelompok tadi, Ibu ambil kelompoknya Manda deh. Nah, untuk ditayangkan. Jadi siap-siap untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya ya. Dan kemudian kelompok yang lain, kelompok 2 ataupun kelompok 3, silakan kalian menyimak ya temannya yang sedang presentasi. Dan nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas ya silakan kalian bertanya. Oke? Siap kelompok 1? Siap. Siap. Oke ya. Sudah terlihat kelompok 1? Yang lain Sudah. kelompok 2, kelompok 3? Oke ya, Ibu persilakan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya hari ini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Yang beranggotakan saya sendiri, Leni Marlina, Dewi Samsia, dan Mahdian Nur. Aplikasi YouTube. Kelebihan aplikasi YouTube bisa melihat dan mengupload video yang kita suka. Videonya banyak dan bisa belajar streaming. Kekurangan aplikasi YouTube bisa disalahgunakan penggunaannya. Banyak informasi yang menyesatkan, gambarnya tersendat-sendat. Yang kedua, aplikasi WhatsApp. Kelebihan aplikasi WhatsApp mudah digunakan, kombinasi yang mudah, tersedia fitur stories. Kekurangan aplikasi WhatsApp sering meminta update, volume data yang cukup besar. Nomor 3, Instagram. Kelebihan aplikasi Instagram, gratis atau tidak terbayar, banyak memiliki penggunaan, dan mudah dalam penggunaannya. Kekurangan aplikasi Instagram, persaingan sangat ketat, foto yang ditampilkan kecil, durasi video hanya 15 menit. Nomor 4, Facebook. Kelebihan aplikasi Facebook, mudah dalam penggunaannya terbesar, dan tempat bisnis. Kekurangan aplikasi Facebook, mengganggu belajar siswa, pornografi, sering terjadi tindakan kejahatan. Twitter. Kelebihan aplikasi Twitter, sebagai media promosi, pengguna lumayan banyak, tampilan minimalis. Kekurangan aplikasi Twitter, penggunaannya relatif rumit, tidak ada permainan, pesan terbatas. Ya, inilah kami dari kelompok 1. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Jadi inilah tadi hasil diskusi dari kelompok 1 ya yang sudah tadi dipresentasikan oleh salah satu anggotanya yaitu Leni ya. Nah, kemudian Ibu berikan kesempatan nih untuk kelompok 2 dan kelompok 3 ya yang sudah tadi menyimak hasil diskusi kelompok 1, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan ya. Oke, Ibu berikan kesempatan. Silakan. Oke, dari kelompok berapa sayang? 2. Dari kelompok 2. Ya apa nih yang ingin ditanyakan? Tadi saya dengar tuh kekurangan Facebook salah satunya sering terjadi tindak kejahatan. Apa sih contohnya? Nah, kelompok 1 nih, bisa nggak ini memberikan contoh dari kekurangan Facebook itu sendiri? Karena tadi dibilangnya kekurangannya ada sering terjadi tindak kejahatan. Ayo kelompok 1, kira-kira tindakan kejahatan seperti apa sih yang biasanya terjadi di Facebook itu? Ada yang bisa memberikan jawaban? Saya, Bu. Ya, silakan. Contoh tindak kejahatan di Facebook misalnya penipuan, pencurian data, dan juga memalsukan akun Facebook seseorang. Oke, benar sekali ya. Nah, itu contoh-contoh dari tindak kejahatan yang sering terjadi di Facebook ya. Tadi bilangnya ada penipuan ya, kemudian pencurian data ya. Dan apa tadi satunya? Memalsukan akun Facebook seseorang. Memalsukan akun Facebook seseorang ya. Nah, jadi itu semuanya merupakan tindakan kejahatan ya. Nah, jadi di samping ada kelebihan dari Facebook itu sendiri, ada juga kekurangannya. Oke, bisa diterima kelompok 2 kah tadi yang bertanya? Bisa, Bu. Bisa puas ya dengan jawabannya ya? Puas. Atau misalkan dari kelompok 2 sendiri, ada yang bisa memberikan contoh tambahan tindak kejahatan yang sering terjadi di Facebook, apalagi nih? Setelah tadi mendapat dari jawaban kelompok 1, apa ada lagi? Pencurian akun. Pencurian akun bisa juga. Menggunakan identitas palsu. Menggunakan identitas palsu ya biasanya di Facebook itu. Oke, benar sekali. Nah, kemudian dari kelompok yang lain nih, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kelompok berapa lagi nih yang belum? Kelompok 3 ya? Saya, Bu. Oke, silakan kelompok 3. Apa yang ingin mau ditanyakan nih atau Ya, Bu. misalkan mau menambahkan? Mau bertanya ya? Oke, Ya, Bu. silakan bertanya. Pada itu tadi kelebihannya bisa belajar streaming. Streaming itu apa sih? Nah, katanya tadi di YouTube itu ada kelebihannya, katanya kelompok 1 bisa belajar streaming. Nah, yang ingin ditanyakan temannya, apa sih streaming itu? Nah, kelompok 1 silahkan ya kalau ada yang bisa memberikan jawaban dari pertanyaan temannya. Oke, silahkan. Maksudnya begini, streaming itu proses pengiriman konten videonya itu bisa langsung diputar tanpa harus di-download. Nah, jadi katanya temannya kalau streaming itu ya proses upload konten YouTube ya, tapi tidak mesti harus di-download dulu, bisa langsung diputar. Nah, itu pendapat dari temannya. Atau ada lagi pendapat yang lain, apa sih streaming itu? Dari kelompok 1 sendiri boleh menambahkan, atau misalkan dari kelompok lain ada yang bisa menjawab apa itu streaming? Ibu persilahkan. Tayangan langsung. Siaran langsung. Oke ya. Ada lagi pendapat lain? Ada nggak pendapat lain tentang streaming? Cukup, Bu. Oke, cukup ya. Gimana nih kelompok 3? Apakah sudah puas dengan jawaban dari kelompok 1? Bisa diterima nggak?
bisa diterima. Bisa diterima. Oke. Nah, tadi sudah ada 2 pertanyaan nih dari kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, Ibu berikan lagi nih kesempatan, masih ada waktu. Kira-kira ada lagi nggak yang ingin ditanyakan dari hasil presentasi kelompok 1 ya, tentang kelebihan dan kekurangan dari jenis media sosial ya, silakan. Silakan, ada yang ingin bertanya lagi tentang hasil diskusi atau misalkan kelompok yang lain mau menambahkan ya, misalkan kelompok 2 nih, Bu, saya ada tambahan jawaban nih Bu untuk YouTube, kelebihannya bisa begini-begini Bu. Nah, artinya di luar dari jawaban si kelompok 1 tadi ya. Ada? Ada nggak? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Cukup? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Oke, cukup ya. Nah, demikianlah berarti presentasi dari temennya tadi ya. Nih, sekarang kita berikan A+ untuk kelompok 1 dulu deh yang sudah presentasi ya. Ya, kita berikan A+ dulu anak-anak. Oke, ya. Nih, karena mereka tadi sudah berdiskusi, mengumpulkan informasi, sudah berani pula untuk mempresentasikan. Dan juga kelompok 2 dan 3 ya, sudah ada tanggapan. Berarti selama presentasi kelompok 1 tadi, kelompok yang lain benar-benar menyimak. Oke, terima kasih ya kepada kelompok 1 ya. Oke. Nah, sekarang ya, dari diskusi kelompok tadi ya, anak-anak ya. Nih, siapa kira-kira yang bisa memberikan kesimpulan nih dari hasil diskusi tadi? Ayo, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari hasil diskusi? Ya, silakan Dewi Samsia. Oke. Kesimpulan dari hasil diskusi hari ini yaitu jenis media sosial contohnya YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Twitter, di mana masing-masing aplikasi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Contohnya YouTube, kelebihan videonya banyak tetapi kekurangannya banyak juga dan video itu yang menyesatkan. Oke ya, jadi menurut Dewi Samsia dari kelompok berapa sayang? Kelompok 1. Kelompok 1 ya. Karena tadi yang presentasi si Leni, nah sekarang yang menyimpulkan hasil diskusinya adalah Dewi Samsia. Berarti kerjasama yang bagus ini antar kelompok ya. Nah biar semuanya ada terlibat. Oke ya, jadi kesimpulan tadi menurut Dewi Samsia katanya ya, jenis-jenis media sosial tadi ada 5. Ada Facebook, kemudian ada Twitter, ada Instagram, ada WhatsApp, dan ada YouTube ya. Di mana katanya tadi masing-masing dari jenis media sosial tadi itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, contohnya tadi untuk YouTube ya, memang dia kelebihannya apa tadi kelebihannya Dewi Samsia untuk YouTube? Kelebihannya videonya banyak ya, tetapi kekurangannya ya, di samping videonya banyak, belum tentu semua video yang ada di YouTube itu semuanya berarah ke hal-hal yang positif. Nah, jadi dari YouTube tadi videonya ada juga kadang yang bisa menyesatkan. Oke ya, jadi bagus sekali kesimpulan untuk diskusi hari ini yang sudah disimpulkan dari kelompok 1 ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi nih, apa ada lagi kesimpulan lain atau misalkan dari kelompok 2 atau kelompok 3 misalkan mau memberikan kesimpulan? Ada? Penggunaan etika media sosial. Apa sayang? Penggunaan etika dalam media sosial. Penggunaannya apa ya? Etikanya apa ya kira-kira dalam penggunaan media sosial? Seperti memposting hal-hal negatif, Bu. Benar sekali ya, seperti memposting hal-hal yang
Negatif. Oke ya. Nah, berarti untuk diskusi kita hari ini ya sudah selesai ya, dari mengumpulkan informasi, kemudian menuliskan hasilnya di kertas ya, kemudian lagi memfotonya, kemudian mempresentasikannya, bahkan yang terakhir adalah membuat kesimpulan hasil dari diskusi. Oke, sudah lengkap sekali. Nah, sebelum kita akhiri materi pelajaran hari ini ya, karena tadi di awal Ibu sudah memberikan materi tentang apa itu media sosial ya. Kemudian anak-anakku sudah bisa memberikan pengertiannya, kemudian sudah bisa mencontohkan jenis-jenis media sosial, kemudian bisa menjelaskan manfaat, kemudian dampak negatif, bahkan etikanya dalam menggunakan media sosial. Nah, berarti kalau sudah kita simak materinya tadi, kira-kira bisa nggak kita menyimpulkan hasil dari materi kita hari ini? Ada yang bisa nggak nih menyimpulkan materi kita hari ini? Oke, Mahdian ya, benar sekali nih Mahdian. Berarti Mahdian ini dari tadi benar-benar memperhatikan sekali ya. Oke ya, Ibu persilakan Mahdian, silakan sayang. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari pembelajaran hari ini adalah media sosial itu seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Manfaat media sosial bisa sebagai sumber informasi, dapat teman baru, bisa jual beli online. Dampak negatifnya bisa kecanduan, malas belajar, dan berita bohong. Oke, itu saja Mahdian ya? Ya Bu. Oke, kita beri dulu nih A+ lagi nih, sekali lagi untuk teman kita Mahdian, karena dia udah bisa memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini ya. Berarti selama pembelajaran tadi anak-anakku semua nggak ada yang ngantuk ya? Enggak, Bu. Enggak nih, apalagi Mahdian nih selalu senyum-senyum dia ya, semangat sekali. Oke, jadi itulah tadi kesimpulan akhir dari materi keseluruhan kita hari ini tentang media sosial ya. Mulai dari tadi pengertiannya ya, kemudian jenis-jenisnya ya, kemudian apalagi tadi selain jenis-jenisnya? Manfaatnya. Nah, setelah manfaat apalagi? Ada manfaat, ada juga Dampak. dampak negatifnya ya. Kemudian apalagi tadi yang kita bahas tentang Etika. dalam media sosial. Nah, di situ tadi sudah disimpulkan oleh Mahdian ya, jenis-jenisnya tadi apa ya, sampai pada manfaat dan dampaknya. Oke ya. Nah, jadi itulah materi kita hari ini tentang media sosial ya. Atau misalkan ada lagi nih yang ingin ditanyakan, misalkan masih ada nih unek-unek yang belum tersampaikan ya. Nanti jangan sampai sudah di rumah baru kalian coba ya, tadi saya bertanya, soalnya saya masih penasaran nih. Nah, ayo silakan Ibu beri waktu nih sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini ya. Ada? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Semuanya sudah jelas anak-anak? Sudah jelas, Bu. Oke, semuanya sudah jelas. Oke ya. Nah, untuk materi selanjutnya ya, mudah-mudahan anak Ibu semua tetap fokus, tetap semangat ya. Jadi materi kita setelah media sosial, minggu depan kita akan belajar materi mengenai perangkat lunak pengolah kata. Ya, nah perangkat lunak pengolah kata di sini nanti bisa kalian cari ya di Google ya, atau bisa kalian lihat di buku paket ataupun lihat di modul ya. Supaya apa Bu? Kita membacanya untuk materi selanjutnya supaya nanti di awal pelajaran Ibu bisa memberikan tes awal ya untuk mengetahui sampai di mana sih pengetahuan awal kalian ya. Nah, seperti tadi kan di awal pembelajaran Ibu memberikan nih pertanyaan. Apa sih materi lalu ya, kemudian siapa bisa menjelaskan apa itu. Nah ya, jadi mudah-mudahan minggu depan juga bisa seperti itu. Oke?
Oke, Bu. Oke. Oke ya, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan ya, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa ya, agar apa yang kita pelajari hari ini benar-benar bisa kalian tangkap dengan baik ya, dan mudah-mudahan bisa diterapkan dalam kehidupan nyata ya sehari-hari. Oke, untuk itu Ibu minta salah seorang dari kalian untuk memimpin doanya. Ya, silahkan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita menutup dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke ya, sudah berdoa ya. Jadi anak-anakku semua mudah-mudahan tetap semangat ya belajarnya, walaupun kita belajarnya hanya lewat dunia maya saja ya, sebagai motivasinya untuk kalian ya, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap semangat ya. Nah, menjaga protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker ya kalau keluar rumah, kemudian sering-sering cuci tangan, kemudian jangan lupa selalu menjaga jarak. Oke, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya anak-anakku semua. Ya. Dadah. Sehat terus ya. Oke. Bagus, Bros. Good. Keren, Burus, keren. Keren. Mantap nggih Pak Imron nggih. Mantap sekali. Betul. Mantap. Mana Pak Imron? Mantap sekali pokoknya. Lancar semuanya. Berjalan sesuai skenario kayaknya ya. Oke, alhamdulillah Pak Imron. Jaringannya gimana Pak Imron? Bagus sekali. Oke, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan dah hasilnya bagus juga nih Pak Imron nih. Insya Allah. Oh iya, tadi ini ada itu ya, Prof ya ternyata, ya Allah. Enggak di admin ya sama Burus ya? Nggih, kulo itu lagi presentasi Pak Edi. Tak kirain itu kan sudah ada nih, Prof. Nah, tak kirain itu sudah Prof itu di dalam, Masya Allah. Oh, gitu. Jadi sudah asik presentasi, jadi kulo lupa sudah melihat ada yang mau masuk. Soalnya kan tak kirain sudah cukup ya, sudah lengkap semua. Ya ini akunya Pak Rizal ini. Nggih, ya ampun ya. Enggak apa-apa wis. Pas lihat tadi tampilannya itu Pak Edi nelpon nih, baru kulo ya Allah ternyata Prof mau masuk. Kirain tuh sudah ada Profnya, orang udah ada tadi sebelum Pak Imron ya kayaknya tadi. Iya, tadi tak telepon juga Pak Rizal. Oke. Mudah-mudahan mudah-mudahan nggak apa-apa lah Pak Imron ya, minta tolong ya Pak Imron ya. Nggih. Oke lah kalau gitu, Selamat istirahat Pak Edi, Burus. Nggih, makasih banyak. Nggih, Pak Edi makasih banget ya. Nggih. ya. Nggih. Tante ini yo. Nggih, monggo. Oke, silahkan nih yang sudah mau keluar.